Berawal dari pertanyaan mahasiswa mengenai gambar dalam presentasi saya yang menggambarkan bagian budaya dari Indonesia, memperlihatkan bagian dada atas perempuan, jadi pertanyaan, apakah itu layak, apakah itu pantas, apakah perlu disensor, kurang lebih kan demikian pertanyaannya. Pertama yang perlu yang saya sampaikan, semua bisa memiliki pendapat dan alasannya masing-masing, silakan. Namun begini yang menjadi pertimbangan saya perlu saya sampaikan sehingga menjadi pencerahan tersendiri untuk mahasiswi yang saya bimbing. Pertama perlu disepakati, pertama perlu dipahami apa itu pantas. Bila ada pertanyaan pantas kan mesti jelas dulu pantas itu maksudnya seperti apa. Bila kita merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia, pantas dapat diartikan menjadi patut, layak, sesuai. Kemudian menjadi pertanyaan kan, sebenarnya apa yang menjadi dasar tidak patut, apa yang menjadi dasar tidak layak ataupun tidak pantas dan tidak sesuai. Selama itu fakta dan bagian sejarah dari Indonesia. Itu alasan pertama kenapa saya tetap menampilkan. Kemudian apabila ada saran untuk sensor, sebenarnya sensor itu sendiri apa? Kembali merujuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa sensor itu memiliki makna bahwa adanya pengawasan. Tuh. Jadi pengawasan, bukan ditutupi ya sensor itu ya. Karena kalau kita mensepakati sebuah arti sensor itu berarti pengawasan. Ditutup itu misal seperti ini. Saya kasih gambaran dulu. Misal contoh yang lain, budaya dari dunia yang menampakkan bagian atas tubuh manusia, dalam hal ini perempuan. Apabila konsep pertama dalam pendidikan. Konsep pertama pendidikan itu kita harus memisahkan bagaimana berpikir yang secara sederhana dikatakan berpikir dengan otak kiri, kemudian otak kanan. Ketika kita berpikir dengan bagian otak kanan, maka yang bekerja adalah imajinasi kita, kreasi-kreasi kita. Namun apabila yang berpikir adalah otak kiri, yang bekerja adalah pikiran logis. Makanya ada pemahaman logis, misalnya tentang biologi. Bagaimana ada pemahaman logis, maparan logis, seorang seniman menggambar manusia bisa lawan jenis tanpa menggunakan busana misalnya. Namun dalam kerangka saintis. Misal bagaimana contohnya saat orang melihat bagian tubuh perempuan, payudara, katakan. Itu merupakan konteks yang ada kata yang ada dalam kamus. Ya. Maka yang dipikirkan adalah kesiapan dari seorang manusia, perempuan dewasa untuk produksi ASI. Yang kemudian siap memiliki anak. Yang menjadi pertanyaan kemudian, bila ditutupi, misal yang orang sebut sebagai sensor kali ini, ada di Indosiar, misal. Lalu ada pertanyaan adalah, ada anak misalnya ya, adik kita bertanya, itu kenapa ditutupi? Kenapa menjadi buram? Sebuah pertanyaan-pertanyaan yang bagi beberapa orang tua dan bagi beberapa kakak mungkin menjadi bingung juga bila belum siap. Bahkan beberapa orang tua, beberapa kakak saat ada adegan, saat ada tampilan dianggap anak kecil nggak boleh lihat, bisa ditutupin kan ya, matanya bahkan mukanya. Kira-kira apabila ditutupi matanya, mukanya, yang terjadi apa? Anak itu akan penasaran. Benar, dia akan berusaha curi-curi pandang, bahkan bisa menonton kembali film yang sama, adegan yang sama, saat tidak bersama Anda. Kan menjadi rancu ya, saat ada yang berusaha ditutupin, tapi secara alami manusia itu kan penasaran, itu sebenarnya apa yang ditutupin, mengapa harus ditutupi? Maka bagi saya, yang paling tepat adalah dijelaskan, dipahami. Karena bila standarnya nggak jelas mengapa harus ditutup, yang ditutup menjadi banyak, bahkan beragam, melebar kemana-mana. Contoh saja, sensor pada film Doraemon, Shizuka disensor. Orang yang nonton kartun kan bertanya, lah kenapa ditutupin itu? Apakah ada menjadi orang berkreasi, berimajinasi dengan melihat Shizuka? Bagaimana dengan Global TV? Saat ada Sandy ya, yang bila saya benar namanya ya, saya bukan juga penikmat kartun SpongeBob ini, namun seingat saya namanya Sandy. Kenapa ditutupin? Yang lebih perlu diperhatikan, yang perlu kita pahami adalah kalimat di sini. By now,
I have realized that it's more important that I be able to control myself than to try to control others. Jadi gini teman-teman konsepnya. Setelah kita merasa di luar bagian diri kita harus tutupi, maka berapa kala yang harus tutupi. Luar biasa bukan? Berapa banyak tutupi, sehingga standar yang harus tutupi juga banyak. Kalau teman-teman browsing bahkan pada tayangan TV yang lain, susu sapi itu pernah disensor. Anda bisa browse, silakan. Kan menjadi rancu. Kenapa ditutupi? Apakah ada orang berimajinasi liar dengan melihat susu sapi yang sedang diperah? Yang artinya bila itu terjadi ada sebuah kelainan pada pola pikir Anda yang mesti dibenahi. Maka saran saya, jelaskan untuk pendidikan melihat misalnya payudara ini, ya jelaskan secara alamiah pada tempatnya, pada konteksnya. Mengapa? Karena mempersiapkan pola pikir, kesiapan mental, psikologis, psikis ini lebih baik untuk menghadapi dunia. Bukan berarti malah menutupi hal-hal yang di luar sana. Lalu apakah kemudian dengan badannya ditutupi juga menjadi tidak ada imajinasi liar yang terjadi? Saya ngambil contoh sebuah video yang akan saya tayangkan. Disimak ya, kurang lebih nanti ada 5 menit. مشهد تقليدي يحدث يوميا. امرأة تتعرض لمضايقات وتحرش في الشارع، ولكن هذه المرة الضحية ليست تقليدية. وجدنا في وليد ضالتنا المنشودة، فقد فكرنا أن نأتي بممثل شاب تكون لديه الجرأة أن يتنكر في زي امرأة وينزل إلى الشارع ليختبر بنفسه شعور المرأة عندما تتعرض لأشكال مختلفة من التحرش. بعد أن تم تحضير وليد للتجربة، نزل إلى شوارع وسط البلد، وهي منطقة معروفة بحوادث التحرش المتكررة. بدأنا في متابعة ما يتعرض له من خلال كاميراتنا الخفية، ولم تمض سوى لحظات وبدأنا نرصد مضايقات وأشكالا مختلفة من التحرش. أحد الرجال كان يصر على ملاحقة وليد في الشارع رغم امتناعه عن الحديث له. ممكن نتكلم دقيقتين وبعد كده عايز امشي. يعني انا مثلت كتير قبل كده بس عمري ما عملت دور واحده ست. متحمس للتجربه عشان هو يعني اللي احنا بنحاول نقدمه هنا حاجه جديده، والموضوع نفسه موضوع انا نفسي فكرت فيه كتير، ويعني بتضايق من اللي بشوفه في الشارع من اللي بسمعه من الناس، من اختي، من والدتي، من صحباتي كده يعني. أردنا أيضاً أن نختبر حقيقة ما يقال من أن زي المرأة هو سبب في التحرش، فألبسنا وليد حجاباً ونزل مرة أخرى إلى الشارع لنرصد رد الفعل. يلا. يجوا زي ما يكونوا لازقين فيكي كده والكلام يبقى في ودنك بالظبط ويروحوا مكملين. فجأة لقيت راجل ماشي جنبي وبيتكلم في التليفون، بيقول بالظبط كده يعني المفهوم يعني من اللي هو قاله، ان هو بيكلم واحدة ست وان هو في راجل مستنيها في فندق وهيدفع لها 3000 جنيه. بقول لك الراجل هيقعد معاك 3 ايام وهيديك 3000 جنيه انا بصيت له لقيته بيبص لي، ولما فضل باصص لي كده لقيته قاعد يعمل اللي هو يعني مستني مني نظره اللي هو اوافق اللي هو فانا فهمت بقى ان هو كان بيتكلم عليا انا. وجدنا رجل يتتبع وليد بسيارته لمدة زادت عن الربع ساعة ويطلب منه ركوب السيارة. في رجالة في عربيات حلوة قوي ببدل لابسين محترم، شكلهم محترم جدا، وبرضه
كذا واحد منهم كان عايز نركب معاه برضه، بيقعدوا يشاوروا لي كده اللي هو تعالي 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 مش عارف ايه. طبعا انت جزء من الموضوع ان انت كنت عايز تحس الست بتحس بايه، قدرت تحس بده؟ طبعا حسيت ان هو كل البنات دلوقتي لازم يقلقوا لما ينزلوا الشارع. البنت حسيت اللي هو لازم تاخدي بالك من حركاتك، من لبسك، من نظراتك، من مشيتك، من حاجات كتيره قوي. يعني اللي هو انا ببقى ماشي، انا كوليد ببقى ماشي في الشارع ولا في دماغي الكلام ده خالص، انا رايح مكان ما انا رايح وماشي عادي جدا ولا فارقه معايا. انما لما بقى دخلت مكان الست ومشيت في الشارع ولبست لبس الست بالميك اب، بكل ده بالميك اب او من غير او بالحجاب او من غير، لا يعني المشي في الشارع لوحده يعني بيتطلب مجهود نفسي ومجهود جسدي ومجهود يعني، لا يعني كأن الستات متحصرين دايما، يعني في عيون في كل حته قدام ورا ويمين وشمال ولازم تبقي مركزه في حاجات كتير قوي، يعني فوق طاقه اي حد ان هو يفضل مركز في الحاجات دي عشان بس ماشي من يعني مفيش يعني. ايه بقى في كلام تقدر تقوله اتقال لك؟ يعني لا. هل هي كانت حاجات جارحه او حاجات فيها ايحاءات جنسيه قويه؟ في حاجه تانية عايزه تقولها عن التجربه بتاعت النهارده؟ اقول للستات كلهم الله يكون في عونكم. انا عارف ان هو احساس صعب ومستحيل حتى وانا راجل ولابس ست ابقى فاهم احساسكم انتوا كستات. استطاع وليد إذن وهو رجل أن يشعر ولو جزئياً بما تشعر به المرأة، ولكنه في النهاية رجل، ويمنحه هذا شعوراً بالأمان كما اعترف هو، شعور لا تشعر به كل امرأة. Gambarannya mungkin dapat dikatakan ini sebagai sosial eksperimen ya, bagaimana seorang laki-laki di make up menjadi seorang perempuan dan berjalan di sana, kemudian dengan busana yang dua alternatif yang digunakan, satu kesimpulan dia tetap digoda oleh laki-laki di sana yang ada di situ. Yang bisa saya sampaikan di sini bahwa soalnya bukan pada apa yang dikenakan bagi perempuan ataupun laki-laki. Poinnya adalah yang dapat menjadi masalah adalah bagaimana pikiran liar ini bekerja, bagaimana pikiran liar ini diprogram sedemikian rupa sehingga menjadi tak terkendali. Maka itu yang perlu dibereskan, itu yang perlu dibenahi, itu yang perlu disentuh kesadarannya. Dalam video lain sebenarnya saya ingin menampilkan, namun saya belum save videonya, lalu saya lajak juga belum ketemu. Ada perempuan yang menggunakan pakaian hanya terlihat mata saja, namun tetap masih digoda bahkan dicolek secara fisik oleh laki-laki yang di sekitarnya. Sebuah konsep yang menegaskan prinsip yang sama bahwa yang menjadi masalah bukan apa yang ada di luar, namun apa yang ada di dalam kita. Itu yang perlu atau yang lebih penting untuk dibereskan. Bila ada pertanyaan, kenapa muka orang yang di sana di-blur? Kok itu ditutup? Penjelasannya adalah, itu kan sudah terbukti dia itu katakanlah ngegoda. Maka apabila video ini menjadi tersebar, untuk menghormati bagaimana keluarganya tidak menjadi malu. Contoh lain, apabila ada yang disamarkan di video-video ataupun di tayangan hukum, itu untuk melindungi identitas dari orang tersebut, karena seharusnya dalam prinsip hukum, bila belum dibuktikan bersalah oleh pengadilan, oleh hakim, identitas itu nggak boleh disebar secara luas. Kenapa? Karena ada presumption of innocence. Orang dianggap belum bersalah sebelum terbukti bersalah. Oke? Bila ada pertanyaan, maka perlukah disensor? Maksud disensor adalah dikendalikan, diawasi. Apa yang diawasi? Pikiran liar kita. Itu yang perlu diawasi. Bukan menjadi ditutupi banyak hal di luar diri manusia itu. Karena begitu banyak yang akan harus ditutupi, dan belum tentu juga bila ditutupi menjamin menjadi lebih sedikit peluang untuk terjadi katakanlah kejahatan atau pelanggaran, bahkan pelecehan. Semoga dapat pencerahan tersendiri. Silakan like video saya, subscribe channel, sebarkan video ini bila bermanfaat. Terima kasih. Saya Romi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.